Kali ini kita akan coba intip apakah pola inverted head and shoulder yang sebelumnya kita deteksi akan berpotensi gagal atau masih cukup punya peluang. Termasuk potensi kenaikan berikutnya dari crude oil, karena dari kemarin dia memberikan harapan naik sampai level 72 tapi kemudian turun di level 71. Apakah berarti 72 ini sudah saatnya ditembus atau kembali menjadi benteng yang kokoh dan akhirnya akan di bawah 70 kembali? Itu yang akan kita lihat. Let's check untuk grafik USD terlebih dulu. Ya, ini adalah grafik dari US Treasury yang dimana potensi pergerakannya sudah mulai kenaikan di atas level resisten. Bahkan kita sudah tandai beberapa waktu yang lalu 3,91% dan akhirnya ditembus. Oke, ini adalah grafik keempatnya dan secara sekilas kita sedang mengalami fase di mana US Treasury kelihatannya cukup punya alasan untuk tetap dalam jalur kenaikan. Apalagi setelah dia terjadi penembusan di level resisten tersebut. Tapi dengan demikian pola yang paling idealnya mungkin dia akan retest terlebih dulu ke zona support atau bahkan 50% dari long bullish candle. Dan akhirnya barulah di situ kita harapkan dia terjadi kenaikan. Nah, ini adalah dua pola yang memungkinkan terjadi. Terlebih lagi kita akan berhadapan dengan data ADP employment nanti malam dan juga beberapa data pasar tenaga kerja dari Amerika. Nah, kalau seperti itu sangat wajar kalau emas mengalami rebound terlebih dulu dan diharapkan tidak terlalu berlebihan. Sehingga nantinya kita bisa dapatkan koreksi turunnya, tapi koreksi turunnya juga mungkin akan berhubungan dengan apa yang terjadi berikutnya setelah data ekonomi. Oke, di satu sisi kalau kita perhatikan dari candlestick jelas ya, kalau kondisi seperti ini berarti ada yang dilanggar atau yang ditabrak atau yang ditembus kita sebutnya. Nah, kita perhatikan di sini level resistance trendline garis hitamnya sudah ditembus, dua candle berturut-turut tetap stay di atas, berarti target berikutnya juga akan menjangkau teritori resisten yang terdekat. Oke, dalam hal ini berarti yang terdekatnya akan berada di zona 4,089%. Nah, tapi hal ini tentunya kita juga harus melihat secara seksama teman-teman. Karena kalau kita perhatikan, saya perkecil terlebih dulu bagian dari MACD. Ini adalah peringatan untuk kita. Satu sisi kondisinya adalah masih tetap dalam jalur yang relatif lower high. Sementara di bagian harga dia memang cenderung membentuk higher high. Nah, kita belum mendapatkan sinyal reversal candle-nya, sehingga jangan dulu menyimpulkan bahwa dia akan terjadi bearish divergence, dan itu tidak akan terjadi. Karena berarti kita akan mengharapkan polanya nantinya akan membentuk, katakanlah mungkin sekedar ya rising wedge, lalu kemudian dia retest area resistance sebelum akhirnya break ke area support. Tapi momentum itu saya rasa akan dihuni nanti hari Jumat, itu pun dengan catatan kalau non-farm payroll ternyata dirilis lebih lemah daripada ekspektasi. Well, apapun itu, kejutan mungkin baru akan dimulai besok, tapi saya punya perkiraan mungkin nanti malam pun kita akan segera mendapatkan kejutan yang lebih awal. Nah, terkait dengan pergerakan dari US dollarnya sendiri, pergerakannya agak sedikit bergerak naik, tapi mungkin dalam range yang relatif terbatas juga. Jadi kalau Anda perhatikan di sini teman-teman, posisinya adalah ya dia mungkin berpotensi imbang dengan candlestick yang pernah terjadi tanggal 30 Juni. Jadi saya tidak melihat ini sebagai potensi break area resistance, melainkan ada potensi dia rejection. Tapi tunggu dulu, kondisi candle kemarin ditutup dengan bullish, jadi memang mau tidak mau kita juga harus mengantisipasi kemungkinan penguatan dolar. Nah, hal ini juga kaitannya dengan grafik keempat. Kalau lihat dari pergerakannya, mungkin kita lihat sekilas di sini posisinya dia dalam jalur kenaikan sangat jelas. Jadi Anda bisa saja tarik garis trendline dan kita tarik saja dari level yang paling rendah kemudian sampai ke support ataupun titik yang bisa dibilang titik ekstrim. Nah, Anda bisa lihat di sini. Ini adalah area yang kita sebut dengan uptrend. Kemudian bagian atas relatif stabil atau relatif datar. Tapi juga kalau kita perhatikan lagi, kita compare dengan apa yang terjadi di bagian MACD. Ternyata dia juga memiliki area yang katakanlah lower high. Nah, cuman masalahnya apakah dia bearish divergence? Sayangnya tidak. Karena ini pun bagian dari harga cenderungnya adalah lower high. Nah, otomatis yang sedang kita lihat, mungkin saja dia hanya retest area support sebelum akhirnya dia rebound. Well, rebound berikutnya kita harus antisipasi apakah dia berhasil lanjutkan kenaikan di atas 130.62 atau justru malah rejection turun dan akhirnya kita dapatkan kesempatan untuk inverted head and shoulder di grafik gold.
Nah, dengan demikian, kalau misalkan kita perhatikan lagi di grafik goldnya, maka potensi inilah yang saya sebut sebagai potential inverted head and shoulder. Kalau misalkan kita lihat di sini, kemarin kita sudah sempat bahas, ada hal di mana posisinya dia sudah ditembus. Kalau misalkan kasus pertama, Anda anggap ini left shoulder, ini head, dan ini right shoulder, maka penembusannya adalah di zona ini, sehingga di bagian ini adalah retest neckline, artinya retest support. Dan kalau misalkan ternyata harganya tidak tembus di bawah areal garis trendline ataupun neckline ini, maka dia sangat wajar harusnya terjadi kenaikan, dan itu berarti dia masih tetap terbuka untuk menguji 1930 atau bahkan mencapai target utama 1952. Tapi lagi-lagi, perkiraan saya kemungkinan ini akan di-keep oleh market, dan mungkin sensasional pergerakannya baru akan terasa kalau ada kejutan nanti malam atau mungkin saja menunggu sampai November. So, inverted head and shoulder masih memungkinkan? Yes, masih memungkinkan selama dia tidak tembus di bawah 1911. Tapi tunggu dulu, ada pola kedua yang memungkinkan kalau misalkan kita lihat di sisi sebaliknya, teman-teman. Oke, asumsi saya adalah trendline ini saya abaikan, atau mungkin supaya Anda tidak bingung, saya hapus saja di sini. Lalu kemudian bagian yang sebelumnya kita sudah curigai juga belum terjadi, dan perhatikan pola pergerakan berikutnya saya hanya menandai di level ini. Nah, yang terjadi adalah kita mendapatkan pola inverted head and shoulder yang sebetulnya belum resmi tembus neckline, karena neckline-nya akan berada di zona yang relatif lebih datar. Dan itu berarti kita melihat kesempatan tersebut akan berada di zona 1930-1931 sebagai neckline, dan wait and see, of course, that would be preferable, dan target utamanya adalah setinggi bagian bottom. So, mana yang akan dicapai? Apakah strategi dari pola yang pertama, yang juga inverted head and shoulder, atau pola yang kedua yang juga inverted head and shoulder? Apapun itu, ini akan beranggapan gagal kalau ternyata dia tembus di bawah 1907. So, 1911, 1907 adalah zona critical support. Perhatikan zona itu, selama itu tidak tembus, berarti kita masih bisa mengharapkan inverted head and shoulder. Tapi, sayangnya, di sesi kali ini kita ingin coba untuk mengincar zona sell terlebih dulu, karena grafik H1 kelihatannya agak sulit untuk mengalami penembusan di atas 1927. At least tandai saja 1927. Begitu dia berhasil tembus, Anda boleh switch strateginya menjadi buy, walaupun misalkan katakanlah stop loss yang tadi kita buat di 1927 terkena, atau dengan kata lain tersentuh. Jadi kalau misalkan lihat dari pola ini, sebetulnya yang kita lihat adalah pola penurunan ini, lalu kemudian ini adalah potensi koreksinya atau konsolidasinya, dan diharapkan tertahan di zona 38,2%. Dan berikutnya dilanjutkan penurunan, tapi tidak diharapkan turun di bawah 1909. So, kalaupun itu terjadi, berarti kita punya dua tahapan, di mana level sell kita manfaatkan, dan level buy bisa kita manfaatkan selama dia tidak tembus level 1909 nanti malam. Oke, kita lanjut dengan pergerakan dari crude oil, yang ternyata dengan fantastis dia naik, tapi lagi-lagi ini belum terkonfirmasi tembus trendline. Kenapa? Karena posisinya masih cukup dekat, dan katakanlah mungkin dia sekedar pullback, menguji kembali, retest kembali area support, tapi tidak diharapkan turun di bawah 71.00. Itu sebabnya zona buy kita masih berada di zona 71, dan kita berharap untuk kesempatan yang lebih bagus terkait dengan kenaikan di atas level 72 atau bahkan 73. Nah, ini akan menjadi dua resisten penting, teman-teman, karena kalau misalkan kita perhatikan dalam 1 bulan terakhir, level 73 ke level 74 agak sulit untuk ditembus, dan kita belum dapatkan keputusan apa yang disampaikan oleh OPEC. Nah, untuk mencegah hal tersebut, mungkin kebijakan tersebut nanti malam baru akan kita dapatkan, sehingga kalau kita perhatikan di sini, kita sedang berada dalam fase critical yang juga kita sebut dengan zona sideways. Sebetulnya Anda bisa bayangkan zona sideways yang cukup panjang di sini, berarti kita inginkan mungkin saja ini isyarat bahwa kita harus tunggu sampai apa yang terjadi dengan Fed atau bahkan OPEC. Tapi perkiraan saya mungkin kita akan mengalami rintangan di zona 73. So, masih bisa buy, tapi dengan catatan begitu mendekati zona 7280 atau 7300, Anda harus exit terlebih dulu sambil kita menantikan apakah ada memungkinkan untuk tembusan lanjutan apa tidak. Tapi begitu tembus 73, boleh keep posisi buy Anda, terutama kalau misalkan dia berhasil tembus zona 74. Tapi selama dia belum ditembus, hati-hati, karena kemungkinan untuk pola penurunan atau rejection ini juga masih tetap bisa terjadi.
Nah, kemudian kalau kita lihat dari posisi pound sterling, agak rumit kelihatannya. Satu sisi kita juga berharap terkait dengan pergerakan inverted head and shoulder. Kemarin kita sudah tandai, ini yang kita maksud dengan inverted head and shoulder, dan dia sudah resmi tembus, sehingga apa yang terjadi dengan pound sterling mirip dengan apa yang terjadi pada emas tadi. Posisinya inilah pullback, retest, dan akhirnya kita berharap ini lanjutkan kenaikan sesuai dengan keninggian bagian head. Tapi masalahnya adalah posisinya tidak menguntungkan. Maka yang terjadi adalah posisi penutupan candlestick yang cenderung spinning top atau kecenderungannya mungkin lebih kepada shooting star. Terlebih lagi dua candle berikutnya juga sama, jadi ada 3 candle doji di sini, dan ini mungkin membuat kita risau. Potensi kenaikan agak kurang sepadan sehingga akhirnya dia berpotensi untuk mulai turunan, walaupun kemungkinan untuk turun di bawah 1.26 3 bulan kayaknya agak berat, tapi posisi sell saya rasa masih cukup wajar untuk hari ini, dan terutama kaitannya dengan potensi penguatan dolar untuk sementara waktu. So, hati-hati dengan beberapa level, kita belum pada kesimpulan pada bullish atau bearish, karena semua itu baru akan terjawab besok malam atau setidaknya nanti malam. Kalau dengan catatan kita melakukan kejutan di mana data-data tersebut cenderung lebih kuat atau cenderung jauh lebih lemah.